Sekutu Amerika berulah, Xi Jinping minta militer Cina siap-siap. Presiden Cina Xi Jinping mengatakan militer negeri tirai bambu harus bersiap menanggapi situasi yang sulit dan kompleks saat negara tersebut berhadapan dengan tantangan keamanan. Xi yang juga mengepalai Komisi Militer Pusat membuat pernyataan pada diskusi panel yang dihadiri oleh perwakilan angkatan bersenjata selama sesi legislatif tahunan di Beijing. Situasi keamanan negara kita saat ini sebagian besar tidak stabil dan tidak pasti, kata Xi pada Selasa 9 Maret 2021. Dikutip dari South China Morning Post, Rabu 10 Maret 2021. Seluruh militer harus mengkoordinasikan hubungan antara peningkatan kapasitas dan kesiapan tempur, bersiap untuk merespon berbagai situasi yang kompleks dan sulit setiap saat, dengan tegas menjaga kedaulatan nasional, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan memberikan dukungan yang kuat untuk pembangunan komprehensif negara sosialis modern. Xi juga menekankan perlunya pencegahan strategis tingkat tinggi dan sistem pertempuran bersama, serta lebih banyak inovasi teknologi di militer negara tersebut. Pernyataan Xi muncul setelah Menteri Pertahanan Cina Jenderal Wei Fenghe pada Sabtu 6 Maret 2021 sempat menyerukan militer untuk meningkatkan kesiapan tempur, mengatakan keamanan nasional Cina telah memasuki fase beresiko tinggi. Kami menghadapi tugas-tugas yang meningkat dalam pertahanan nasional, dan kami harus secara komprehensif meningkatkan pelatihan militer dan kesiapan untuk berperang sehingga dapat meningkatkan kemampuan strategis kami untuk mengalahkan musuh kami yang kuat, kata Wei kepada delegasi militer pada pertemuan di sela-sela sesi legislatif. Peremajaan besar bangsa Cina berada pada tahap kritis di mana kita menghadapi peluang yang belum pernah terjadi sebelumnya serta tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tambahnya, memperingatkan bahwa upaya penahanan Amerika Serikat akan berlangsung selama proses peremajaan nasional Cina. Cina kini menghadapi tantangan di berbagai bidang, dari sengketa perbatasan Himalaya dengan India, ketegangan yang membara dengan Jepang atas Laut Cina Timur, sengketa wilayah Laut Cina Selatan, klaim terhadap Taiwan yang menyeret persaingan dengan Amerika Serikat termasuk over teknologi. Di sisi lain, Komandan tertinggi Amerika Serikat khawatir akan invasi Cina terhadap Taiwan. Menurutnya, Cina dapat menginvasi Taiwan dalam 6 tahun ke depan, karena Beijing mempercepat langkahnya untuk menggantikan kekuatan militer Amerika Serikat di Asia. Taiwan yang demokratis dan berpemerintah sendiri hidup di bawah ancaman terus-menerus dari invasi oleh Cina yang otoriter, yang para pemimpinnya memandang pulau itu sebagai bagian dari wilayah mereka, dan yang mereka telah berjanji untuk mengambil kembali suatu hari nanti. Saya khawatir mereka atau Cina mempercepat ambisi mereka untuk menggantikan Amerika Serikat dan peran kepemimpinan kami dalam tatanan internasional berbasis aturan pada tahun 2050, kata perwira tinggi militer Washington di Asia Pasifik, Laksamana Philip Davidson dikutip dari AFP. Taiwan jelas merupakan salah satu ambisi mereka sebelum itu. Dan saya pikir ancaman itu nyata selama dekade ini.
Pada kenyataannya, dalam 6 tahun ke depan, katanya kepada Komite Senat Amerika Serikat. Taiwan memisahkan diri dari Tiongkok pada akhir Perang Saudara pada tahun 1949 dan berada di bawah ancaman invasi terus-menerus dari Cina. Washington mengalihkan pengakuan diplomatik dari Taiwan ke Cina pada tahun 1979, tetapi tetap menjadi sekutu tidak resmi dan pendukung militer paling penting di pulau itu. Donald Trump merangkul hubungan yang lebih hangat dengan Taiwan saat ini berselisih dengan Cina tentang masalah-masalah seperti perdagangan dan keamanan nasional. Sementara pemerintahan Biden telah menawarkan Taiwan dukungan lanjutan. Duta Besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat secara resmi diundang ke pelantikan Biden, sebuah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya sejak 1979. Belanja pertahanan Cina yang meningkat, ambisi yang terlalu besar, serta koordinasi teknologi dan kemampuan sipil dan militer yang semakin meningkat, merupakan potensi ancaman bagi kepentingan dan operasi Amerika Serikat di Pasifik. Para analis mewanti-wanti pergerakan militer Cina yang semakin mengembangkan angkatan bersenjata mereka, meningkatkan anggaran dan menjadi ancaman perang di masa depan. Amerika Serikat tidak bisa mengalihkan fokusnya dari mempertahankan paritas atau memimpin di Cina, kata Larry Wurzel, seorang rekan senior di Dewan Kebijakan Luar Negeri Amerika, dilansir dari South China Morning Post Senin 8 Maret 2021. Amerika Serikat harus bekerja dengan sekutu untuk memastikan mereka mampu menghadapi tantangan dan potensi ancaman yang ditimbulkan oleh program militer dan pertahanan Cina. Yang lain mengatakan kemampuan Cina yang berkembang harus menjadi katalisator bagi Amerika Serikat untuk membereskan urusannya. Amerika Serikat diminta berkaca dari Cina yang mengumumkan pengeluaran anggaran mereka yang meningkat, alih-alih terpaku pada Beijing, atau lebih buruk lagi, meniru pendekatan Cina atas ke bawah, tidak efisien dan didorong oleh negara untuk R&D. Pemerintah Amerika Serikat dapat menggunakan pengumuman ini atau rencana pengeluaran militer Cina sebagai dorongan lebih lanjut untuk mendapatkan rumah inovasi kami sendiri, kata Anja Manuel, mantan diplomat dan partner di Rice Hadley Gates and Manuel, sebuah perusahaan konsultan strategis. Kami juga dapat memberikan kredit pajak cerdas untuk teknologi yang paling penting, katanya. Saat ini saya pikir Anda bisa mendapatkan kredit pajak R&D yang kira-kira sama untuk mengembangkan bir kerajinan baru dan mikrochip baru. Angka anggaran hari Jumat 5 Maret 2021 menggarisbawahi prioritas Beijing karena Tentara Pembebasan Rakyat atau PLA mendapat bagian yang lebih besar dari kue nasional, menurut sebuah laporan yang dirilis pada hari yang sama oleh Pusat Keamanan Strategis dan Internasional. Hanya untuk 3 kalinya dalam 1 dekade, tingkat pertumbuhan Cina telah meningkat, katanya. Angka-angka ini mengkonfirmasi bahwa para pemimpin Cina terus memprioritaskan modernisasi militer, kata analis CSIS Bonnie Glaser, Matthew P. Funnell-Ole, Bonnie Chan, dan Brian Hart dalam laporan tersebut, sebelum menambahkan semua yang tidak diungkapkan oleh angka tersebut. Yang lain mengatakan dampak dari ketegasan, dorongan, dan tekad Cina yang tumbuh tidak terbatas pada Washington. Peningkatan belanja militer Cina dan peningkatan belanja sains dan teknologi terkait harus ditanggapi secara serius oleh pembuat kebijakan di Washington, serta oleh pembuat kebijakan di Jepang, Korea Selatan, Australia, dan negara-negara lain di Indo-Pasifik, kata Rockford Waits, seorang profesor di Sekolah Hukum dan Diplomasi Fletcher di Universitas Tufts dan direktur program studi kelautan sekolah.